Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan, problematika, dan unsur-unsur yang menyebabkan bentuk baru wakaf. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Rica Anggraini dengan NIM B74218064 dengan rekan saya Maratul Linawati dengan NIM B04216023. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan wakaf. Wakaf telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Terdapat dua perbedaan pendapat tentang seseorang yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Pendapat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah yang pertama kali mensyariatkan wakaf dengan mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Pendapat kedua menyebut Umar bin Khattab dengan mewakafkan tanahnya di Khaibar. Pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah mewakafkan 7 kebun kurma. Pada saat Umar bin Khattab melaksanakan wakaf, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat lainnya. Perkembangan wakaf pada masa dinasti Islam terdapat masalah, yaitu ketika wakaf generasi sahabat dibelokkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak baik. Terjadi diskriminasi kepada perempuan karena sebagian orang memberikan wakaf kepada seorang laki-laki. Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, di mana wakaf juga menjadi modal untuk membangun dan membiayai lembaga pendidikan, serta dikelola secara melembaga di bawah Departemen Kehakiman. Kemudian wakaf mengalami perkembangan pesat pada masa dinasti Mamluk dan Turki Utsmani, di mana dibuat undang-undang pengelolaan wakaf. Sampai saat ini, wakaf masih dilakukan di negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan wakaf semakin berkembang menuju ke arah yang produktif dengan berbagai inovasi. Oleh karena itu, wakaf perlu dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional, serta kualitas yang baik dari para pengelola. Kemudian saya menyampaikan tentang permasalahan wakaf di Indonesia. Wakaf umumnya berupa tanah, akan tetapi tanah wakaf tersebut belum dikelola dengan produktif, sehingga Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Adapun beberapa masalah yang biasa terjadi, seperti tanah wakaf yang belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberikan amanat untuk mengelolanya. Adapun permasalahan lain seperti tukar guling tanah wakaf yang kurang adil dan tidak proporsional, penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, konflik antar yayasan dengan pihak keluarga pemberi tanah wakaf, serta banyak tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan. Kemudian saya akan menyampaikan tentang problematika wakaf di Indonesia. Yang pertama, kurangnya sosialisasi. Masyarakat kurang memahami hukum wakaf dengan baik dan benar. Masyarakat seharusnya memahami rukun wakaf karena merupakan hal yang penting. Masyarakat yang memiliki pemahaman berbasis pada wakaf konsumtif mengakibatkan nazir yang dipilih sebatas orang yang memiliki waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Seorang nazir seharusnya juga dapat mengembangkan masjid untuk pusat kegiatan umat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Maratul Linawati. Yang kedua yaitu pengelolaan dan manajemen tidak sepenuh hati. Seseorang biasanya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, akan tetapi wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah dan tidak profesional. Wakaf kurang dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia, karena wakaf tidak dikelola dengan produktif. Oleh karena itu, wakaf seharusnya dikelola secara profesional dengan sistem manajemen. Pemberdayaan dalam pengelolaan wakaf seharusnya dapat segera diawali, karena banyak lembaga pengelola wakaf yang belum mengedepankan prinsip akuntabilitas ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu objek wakaf dan komitmen nazir. Objek wakaf dikembangkan dan dapat berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa sesuai ketentuan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, wakaf dikelola oleh nazir yang belum sepenuhnya mampu untuk mengelola wakaf, yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Banyak ditemukan nazir yang tidak amanah dalam pengelolaan dan kurang melindungi harta wakaf. Nazir memiliki peran penting untuk berkembang atau tidaknya harta wakaf. Oleh karena itu, seseorang wakif seharusnya dapat mempertimbangkan harta wakaf yang dapat bermanfaat untuk masyarakat serta memilih nazir yang
memiliki kompetensi dalam mengelola dan mengembangkannya. Yang keempat yaitu sistem kontrol yang lemah. Pengawasan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, akan tetapi wakaf di Indonesia kurang mendapatkan pengawasan yang serius, sehingga terdapat beberapa harta wakaf yang terlantar dan hilang. Bentuk pengawasan yang penting ada dua: pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang berkompeten. Penyebab hilangnya harta wakaf dapat disebabkan oleh kontrol administrasi dan keuangan yang lemah. Selanjutnya yaitu paradigma baru wakaf. Masyarakat sudah lama menantikan kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di antaranya pengertian, unsur-unsur nazir, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf, dan pejabat yang membuat, tata cara pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan penukaran harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup sampai waktu penyelesaian sengketa wakaf. Setiap tindakan wakaf seharusnya dapat memenuhi unsur-unsur kegiatan wakaf karena tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang wakaf. Undang-undang wakaf ini layak diharapkan untuk dapat membawa aset-aset wakaf menjadi produktif. Departemen Agama Republik Indonesia berusaha mengembangkan wakaf yang tidak hanya pada aspek pemikiran, tetapi juga berusaha membuat inovasi dan terobosan baru dalam mengelola harta wakaf. Pada akhirnya, masyarakat dapat merasakan manfaat wakaf secara luas. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.